Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video terbaru. Video kali ini kita akan membahas soal karbon kalkulator. Jadi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan karbon kalkulator. Karbon kalkulator adalah satu kalkulator yang digunakan untuk menghitung produksi emisi karbon yang bisa dihasilkan oleh individu ataupun rumah tangga. Jadi segala macam kegiatan kita, dari kegiatan mobilitas ya, transportasi, terus kegiatan di rumah, elektronik dan lain sebagainya, termasuk makanan dari pangan yang kita konsumsi, itu bisa mengeluarkan karbon dan itu bisa kita kalkulasi. Di sini contoh kalkulator karbon yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah carbonfootprint.com. Atau kalau kita mau gampang, kita googling aja karbon kalkulator, carbon footprint. Nanti akan langsung sampai ke yang bagian atas, rekomendasi yang pertama, kita klik, kita akan langsung diarahkan ke sini. Ya, halamannya sama. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat akun ataupun login. Ini misalnya, nah, saya sudah login, atau saya sudah buat akun sebelumnya, jadi saya bisa langsung login dan nanti kita bisa simpen gitu ya, kita bisa simpen datanya. Jadi nggak perlu ngulang lagi dari awal. Kalau kita misalnya di tengah-tengah perhitungan itu harus ada kegiatan lain gitu ya, jadi terputus perhitungan kalkulator karbonnya, bisa kita simpan. Ini misalnya, ini yang pertama, saya tulis pakai inisial saja. Saya update. Oke. Jadi untuk menyimpan ya, untuk saving datanya nanti kita harus klik update. Yang pertama, ini ada beberapa tab. Ini yang harus kita isi semua. Dari kegiatan di rumah, kegiatan perjalanan, perjalanan dengan pesawat, mobil, motor, kendaraan umum, dan juga penggunaan bahan bakar lainnya. Lalu di tab secondary nanti ada obat-obatan, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita masukin di sini. Kemudian nanti ada results, ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir, seberapa banyak sih karbon yang sudah kita hasilkan. Nanti bisa dilihat per sub kegiatan gitu ya, kegiatan rumah tangga, kegiatan perjalanan, perjalanannya juga macam-macam, dan kegiatan-kegiatan lain. Kita mulai. Di bagian sini kita masuk negaranya. Kemudian ini bisa dipilih, bisa tidak. Kalau teman-teman tidak yakin, pilih average for country saja. Kemudian kita hitung. Ini kira-kira berapa lama. Idealnya memang 1 tahun ya. Ini saya akan munculkan dari tanggal yang sama 1 tahun sebelumnya. Berarti tahun 2019. Tanggal 1 2020 tanggal 1. Kita save. Kita masuk ke tab yang pertama, yaitu rumah. Di sini akan ditanya berapa orang yang tinggal di household tersebut. Nah, karena kita menghitung pada level household atau rumah tangga, kita pilih satu saja ya. Di sini ada perintah to calculate your full household footprint, select one.
Artinya nanti kegiatan ini memang kegiatan yang merepresentasikan satu keluarga atau satu rumah tangga. Nah, nanti berarti teman-teman yang akan menghitung emisi karbon satu rumah tangga tersebut harus memperkirakan dan sebisa mungkin mendekati informasi faktual ya yang sebenarnya digunakan pada rumah tangga tersebut. Misalnya kita lihat electricity, berapa banyak sih di sini? Nah, nanti bisa teman-teman cek di sini ya. Apa sih ini? Gitu. Electricity, misalnya kita ambil 1.200. Natural gas, kita nanti bisa perkirakan saja teman-teman kalau tidak tahu unitnya atau tidak tahu cara mengisinya, bisa sambil googling. Natural gas, kita pakai nggak sih natural gas? Kalau nggak pakai berarti diisi 0 aja. Heating oil, nah, ini menggunakan bahan bakar untuk menghangatkan rumah nggak? Kalau nggak, kita kasih 0 juga. Coal pakai nggak? Kalau nggak, kita kasih 0. Ya, nanti tergantung ya rumah tangga. Jadi kemungkinan besar di Indonesia ini tidak digunakan. Nah, sekarang yang LPG. Berapa banyak sih kita pakai LPG-nya berapa liter? Kita kurang lebih kan kalau yang 3 kiloan sebulan berarti diisi 3. Kalau yang satu keluarga cukup besar menghabiskan lebih dari atau misalnya satu LPG yang besar itu berarti berapa liter atau berapa kilo itu nanti bisa kita isi. Kalau saya yang LPG biru itu satu LPG paling 3 bulan, berarti kurang lebih 1 bulan itu sekitar di angka 5 sampai 6. Ini pakai enggak? Enggak. Ini pakai atau enggak? Kalau enggak ya udah kita klik 0 ya. Kita klik calculate household footprint. Ini sudah, nanti dia akan nambah terus di sini. Ya. Kita lanjut. Flight. Nah, di flight ini 1 tahun terakhir kita melakukan perjalanan tidak. Dalam 1 tahun terakhir sebelum pandemi, saya sempat melakukan perjalanan, saya pribadi 2 kali, bolak-balik, kemudian keluarga juga pernah melakukan perjalanan. Nah, ini kita masukin di sini. Jogja apa ya? Oh, Jog. Oh ya. Jadi teman-teman harus hafal nama ininya ya. Nama singkatan-singkatan kotanya. Bisa sambil googling misalnya. Jogja, Cengkareng, Flight. Nanti kita lihat singkatan-singkatannya. Oke, iya. Kalau yang bandara baru iya. Kalau bandara lama JOG, kemudian Cengkareng CGK. Misalnya mau kita ganti. Kalau misalnya Jogja, Surabaya, Surabaya Sub, gitu ya. Jogja, Padang, PDG. Nah, ini nanti silakan teman-teman searching di sini untuk tahu singkatan-singkatannya.
Nah, ini berapa kali nih? Grade-nya 3 kali, kurang lebih. Kalau ada tambahan yang lain bisa sampai 5 ya. Bisa sampai 5 perjalanan. Nanti gimana kalau mau menambahkan 5 yang 5 itu, teman-teman nambahkan lagi di sini misalnya ke Halim apa ya? LP misalnya. Berapa kali? Sekali. Nah, nanti dia akan nambah di sini. Ya. Ini bisa sampai 5. Kita lanjut. Ini perjalanan dengan mobil bisa sampai 4 mobil. Berapa lama? Misalnya keluarga saya itu kurang lebih perjalanan dari kantor ke rumah kantor ya bolak-balik itu sekali jalan 7 kilo berarti 14 kilo satu hari. Misalnya kita lihat, yang average saja. Kalau teman-teman nggak tahu profil dari mobilnya, kita pakai yang average saja. Kemudian jenisnya apa, dia masuk fuelnya yang mana gitu ya. Kalau yang bensin biasa berarti petrol atau petrol hybrid, diesel dan lain sebagainya. Teman-teman cek. Ini mobilnya, kalau nggak tahu yang mana, masuk yang average aja. Nah, ini kemunculan efisiensinya, nanti dia akan ngatur sendiri. Terus kita klik lagi. Ya, ini kurang lebih gambaran dari emisi yang muncul dari kegiatan bermobil. Nah, ini bisa ditambahkan sampai 4. Tambahkan ya, kita masukin lagi misalnya 20 dan seterusnya nanti akan masuk. Saya lanjut ke motorbike di kilometer yang sama yang saya gunakan. CC-nya juga cuma 125. Nanti kita klik lagi. Bis. Terakhir itu yang kami gunakan adalah kereta ya ke Purwokerto, berarti kurang lebih kita hitung berapa kilometer. Ini tertulis 168,5. Jadi saya tulis 168,5 kali 2. 337. Yang bawah ya. Bisnya enggak, coachnya enggak, komuter trennya enggak. Oh, saya naik bis waktu itu. Naik Elf gitu ya, naik travel itu bisa kita antara kita tulis sebagai bis atau coach. Jogja Semarang. 130 berarti 260. Klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya. Kita masukin lagi. Nah, ini penggunaan petrol
atau bahan bakar lainnya. Kalau tadi sudah masuk ke dalam yang mobil atau motor, yang ini bisa di skip ya. Ini biasanya berkaitan dengan penggunaan bahan bakar yang tidak terhitung di motor atau mobil, misalnya pakai apa itu namanya diesel ya, pakai genset di rumah misalnya, itu bisa kita masukin di sini. Terus kita masuk ke yang secondary. Ini berhubungan dengan makanan dan konsumsi rumah tangga yang non energi ya. Jadi misalnya makanan di sini. Teman-teman mengkategorikan diri sebagai apa? Apakah vegetarian, vegan, makan dagingnya berapa sering? Ini kurang lebih di keluarga kami paling seminggu makan daging sapi atau apa itu sekali, kemudian ayam 2 kali, ikan dan lain sebagainya. Berarti bisa dikategorikan low meat eater. Atau kalau teman-teman mungkin tiap hari makan daging berarti heavy meat eater. Di sini saya tulis sebagai low meat eater. Nah, ini berapa banyak konsumsinya. Ini bisa bisa diubah perhitungannya biar tidak terlalu pusing. Kalau per tahun nanti terlalu banyak, misalnya per week aja, per minggu. Misalnya saya beli daging seminggu tuh maksimal, termasuk daging ayam gitu ya, maksimal 2 kilo. 2 kilo, 1 kilo di angka ayam itu katakanlah 50.000 kali 2 100.000. Berarti sekitar $10. Sedangkan untuk daging paling seminggu setengah kilo. Setengah kilo itu kurang lebih di angka yang sama, 50.000 ya. Berarti sekitar 150.000 atau $15 ya. Obat-obatan per minggu, paling vitamin C berapa sih? Paling katakanlah untuk satu keluarga 50.000, berarti $5. Beli baju belum tentu tiap minggu, jadi belum juga tentu tiap bulan, kita tulis tiap tahun di sini. Kita pilih tiap tahun. Berapa biasanya beli baju setahun? Katakanlah kemeja 200.000, setahun beli 2 kali misalnya. Berarti 400.000, celana mungkin 300.000. Katakanlah total setahun untuk belanja satu keluarga gitu, misalnya 1 juta, berarti sekitar $100. Kemudian beli buku, beli majalah, dan lain sebagainya. Saya sempat beli buku. Ini kurang lebih harganya totalnya 1,5 sampai 2 jutaan. Berarti sekitar $200. Computer and IT equipment. Saya nggak beli apa-apa dalam 1 tahun terakhir. Kita klik 0. Television, radio, and phone. Ini saya beli mikrofon aja, cuma seharga 200.000. Mixernya seharga kurang lebih 1 juta, berarti 1,2, berarti 120 misalnya. Motor vehicle, ya di sini tidak termasuk bensin, karena bensin tadi sudah masuk ke yang motorbike ya. Berapa di sini kalau teman-teman modif motor itu dimasukin, tapi kalau enggak kita hitung 0. Furniture, other manufactured goods, beli apa? Misalnya beli rak, beli sofa, dan lain sebagainya. Dalam 1 tahun terakhir saya nggak beli furniture, berarti kita tulis 0. Hotel, restoran, nah ini saya sempat pas keluar kota, sempat sewa hotel, nah itu kira-kira berapa? Waktu itu hotelnya di angka sekitar 600.000. Berarti $60 cuma 1 malam.
Kemudian telepon, mobile phone, nah ini kuota termasuk ya. Ini berapa kira-kira? Atau teman-teman beli HP, saya habis kira-kira 3 juta, jadi 300 dalam setahun ya, 300 dolar dalam setahun. Kemudian kredit, bayar bunga dan lain sebagainya ada nggak? Kalau nggak ada kita hitung 0. Asuransi ada tidak? Kalau tidak ada kita hitung 0. Biaya pendidikan, ya teman-teman mungkin bisa ngitung biaya sekolah dan juga biaya kuliah ini berapa. Rekreasi, teman-teman main apa aja, beli sepeda dan lain sebagainya bisa dihitung di sini ya. Termasuk kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan jalan-jalan berapa. Di sini paling saya cuma sekitar 300 per tahun. Ya, ini nanti bisa disesuaikan, ada yang per month, per week dan lain sebagainya. Kemudian kita klik. Nah, ini totalnya ya. Ini paling banyak memang di makanan karena daging-dagingan ini dia memberikan kontribusi emisi karbon cukup besar sebenarnya. Terus kita ke result. Nah, ini adalah total karbon yang saya hasilkan dalam waktu 1 tahun. Ya, karena tadi kita pilih di awal di sini kita pilih estimasinya adalah kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. Sehingga inilah hasilnya. Kita bisa klik selanjutnya. Nah, ini adalah komitmen ya, komitmen kita untuk mengurangi persentase emisi karbon tersebut. Berapa persen sih yang mau dikurangi? Di sini dia merekomendasikan untuk sekitar 10%. Ini bisa teman-teman save, bisa tidak. Yang penting adalah di sini kita tahu berapa banyak emisi karbon yang sudah kita hasilkan. Kemudian yang selanjutnya harus diklik adalah di sini, offset now. Nah, ini adalah pilihan carbon offset atau biaya ataupun usaha yang bisa saya lakukan untuk memitigasi emisi karbon tersebut. Ya, apa aja sih? Tadi dengan angka 2, sekian ton karbon yang sudah saya hasilkan, yang keluarga saya hasilkan dalam konteks 1 tahun ya. Jadi teman-teman bisa menghitungnya bulanan, tahunan, atau mungkin bahkan 5 tahun dan seterusnya. Tapi ini kurang lebih 1 tahun adalah sebesar ini untuk satu keluarga saya. 3 orang ya, saya, istri dan juga anak saya berumur 2 tahun. Nah, ini kurang lebih kita bisa lihat berapa saja harga-harga yang ditawarkan ya untuk melakukan carbon offset tersebut. Ada banyak, ada yang pakai sertifikat gitu ya, sertifikat untuk green energy, zero waste atau zero emission. Kemudian ada tree planting di sini, ada reforestation dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil dari perhitungan kalkulatornya ya. Ini masih tersimpan, jangan lupa selalu di update
Ya, jangan lupa diupdate. Kemudian nanti hasilnya ini tinggal ditransfer ke dalam rekapan. Ya, hasil yang di sini ini ditransfer ke dalam rekapannya. Ya, saya rasa sekian tutorial untuk menggunakan karbon kalkulator yang berasal dari carbonfootprint.com. Semoga membantu menjelaskan cara penggunaan karbon kalkulator untuk mengestimasi karbon emisi ya, emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan individu ataupun di level rumah tangga atau keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.